yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Nabi Allah Ilyas alaihissalam, nama beliau disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, dihitung oleh para mufassirun kurang lebih 3 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama beliau di dalam Al-Quranul Karim. Arti dari Ilyas, para ahli lugha menyebutkan maknanya adalah asy-syaja'ah, keberanian. Ada juga yang menerjemahkan quwwatul iman, kekuatan keimanan. Itu arti dari nama Ilyas. Dan beliau kita seorang rasul, seorang nabi, ya, seorang rasul. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Ilyas sungguh termasuk utusan-utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas dihormati di kalangan Yahudi dan Nasrani. Jadi posisi beliau sebagai seorang nabi yang dimuliakan di 3 agama. Agama Islam, agama Yahudi, agama Nasrani. Tidak semua nabi dihormati di 3 agama, ya. Kalau Islam menghormati semua para nabi, para rasul. Tapi Yahudi tidak menghormati Nabi Isa. Nah, tapi Nabi Ilyas dihormati dalam tradisi keagamaan, dihormati di dalam agama Islam, dihormati di dalam agama Yahudi dan Nasrani. Namanya yang biasa disebut oleh ahlu kita Nabi Elia. Kalau kita di Islam menyebut dengan Nabi Allah Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas itu setelah masanya Nabi Musa dan setelah masanya Nabi Harun alaihi wassalam. Beliau termasuk juga dari golongan Bani Israel. Dan Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Al-Kamil fi Tarikh yang lahir tahun 555 Hijriah, wafat 630 Hijriah, menyebutkan bahwa beliau itu termasuk keturunan, anak turunannya Nabi Harun yang mereka berimigrasi pindah, ya, keluar dari Baitul Maqdis. Disebutkan bahwa beliau adalah keturunan keempat, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab sejarah di Al-Kamil fi Tarikh. Jadi beliau kalau disebut nasabnya itu Ilyas bin Yasin bin Fanhas bin Azaz, ada juga yang mengatakan bin Izal bin Harun, ya, turunan Nabi Harun alaihissalam.
Pendapat lainnya dinukil oleh Al-Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Imam Suyuti dalam tafsir Jalalain menyebutkan bahwa Nabi Ilyas ini adalah keponakannya Nabi Harun, anak dari saudaranya Nabi Harun. Artinya ada beberapa silang pendapat. Boleh sebutkan Nabi Ilyas itu ibnu akhi Harun, anak dari saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Dan beliau itu setelah Nabi Hizki. Ada seorang nabi yang tidak disebut namanya di dalam Al-Quran, ya. Tapi para ahli sejarah, ahli tarikh sering menyebutkan bahwa beliau diutus oleh Allah setelah masa Nabi Musa dan Nabi Harun. Namanya Nabi Hizki. Diutus di tempat yang sama, di tempatnya Nabi Ilyas. Setelah Nabi Hizki wafat, kaumnya ini kembali menyembah kepada berhala. Mereka punya satu berhala namanya Baal, yang dijadikan sebagai sembahan mereka. Setelah Nabi Hizki wafat, kembali ini kaumnya menjadi rusak akidahnya, tauhidnya, dan mereka menuhankan berhala. Di saat itulah Allah mengutus setelah itu seorang nabi untuk kembali mengajak Bani Israel untuk menuhankan Allah yang Maha Esa, yaitu Nabi Allah Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam kitab Qasasul Anbiya yang lahir tahun 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah, juga disebutkan oleh Al-Imam Abu Hasan An-Nadawi dalam kitab Qasasun Nabiyyin, kisah-kisah para nabi. Nah, beliau bermukim dan berdakwah di wilayah namanya Baalbek, ya. Baalbek. Baalbek ini letak geografisnya ada di lembah, ya, Beka namanya, lembah Beka yang masuk wilayah Lebanon pada zaman kita itu. Disitulah tempat tinggalnya Nabi Allah Ilyas alaihissalam. Dan tempat tersebut berada di dataran tinggi. Itu para ahli geografi menyebutkan bahwa dia berada di atas laut 1107 atau 170. Saya lupa persis. Jadi posisinya ia berada di atas laut 1170 atau 1107. Itu saya lupa tapi kisaran itu lah 1000 lebih, ya. Jadi berada di dataran tinggi. Dan tempat tersebut sampai sekarang ada peninggalan-peninggalan kuil-kuil rohani yang masuk kepada 7 keajaiban dunia, masuk di UNESCO. Peninggalannya masih ada dari orang Romawi. Di tempat tersebutlah Nabi Allah Ilyas berdakwah, mengajar kaumnya yang menyembah berhala. Dan Nabi Ilyas tajdidu Taurat, kembali menyampaikan kitab suci sebelumnya, yaitu beliau mentajdid, ya, kitab suci Taurat, kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Nah, ini sekilas tentang nama Nabi Allah Ilyas alaihissalam. Karena gawu Ilyas sibtan min Bani Israel, nazahu ilal madinatin ma'ruf al-yawm Baalbek.
kaum Nabi Ilyas ini semuanya anak keturunannya Bani Israel, anak keturunannya dari Yakub. Ya, karena Israel nama lain dari Nabi Allah Yakub alaihissalam. Semuanya mereka hanya berimigrasi tinggal di situ. Aslinya bermukim di Palestina, pindah ke wilayah Lebanon kami, ya, Bahlani, dan mereka tinggal di kota tersebut yang terkenal hingga saat ini dengan nama Ba'ladik. Dinamakan tempat itu dengan Ba'ladik karena menisbatkan nama berhala. Nama berhalanya namanya Ba'al. Allah Ta'ala berfirman ketika Nabi Ilyas menyampaikan dakwah kepada kaumnya, atad'una ba'la wa tad'una ahsanal khaliqin Allah rabbakum wa abtara abaikumul awwal awwali. Itu Nabi Ilyas mengatakan, apakah kalian mau menyembah atau mengapa kalian menyembah Ba'la? Ba'la nama ismu sonanin lahul min zahab, nama berhala yang mereka sembah yang dibuat dari emas. Ada sebagian sejarawan yang mengatakan Ba'la ini adalah perempuan. Jadi mereka menjadikan satu figur wanita namanya Ba'la sebagai Tuhan mereka yang mereka sembah. Tetapi pendapat yang ma'ruf, Ba'la itu adalah patung yang terbuat dari emas. Ismu sonami lahu min zahab. Itu. Karena nama berhalanya Ba'la, maka dinisbat ke nama tempat tinggal itu. Jadinya Ba'lalit. Ba'lalit. Dan sampai sekarang nama itu digunakan. Sampai hari ini di wilayah Lebanon. Kalau zaman dulu masuk wilayah Syam, Lebanon, Jordania, Palestina, Suriah. Wa kana haula al-qaum ya'buduna sanaman yusamma Ba'lan. Mereka adalah kaum yang menyembah patung yang diberi nama Ba'la. Arsalallahu lihaula'il gauri nabiyahu Ilyas yad'uhum ila ibadatillahi wahda. Maka Allah mengutus kepada kaum-kaum tersebut seorang nabi bernama Nabi Allah Ilyas bin Yasin untuk berdakwah kepada mereka agar mereka beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Jadi beliau berdakwah siang, pagi, malam, ya, pagi, siang, sore, malam. Tapi hasilnya belum terlihat. Karena sebab apa? Disebutkan di dalam kitab Al-Hidayah wa Nihayah. Karena raja mereka itu juga adalah raja yang mengingkari ajaran Nabi tersebut. Jadi rajanya ini yang ngajak tidak kepada masyarakat menyembah berhala. Makanya pengaruh pemimpin itu sangat besar. Ya. An-nas ala dini muluki, kata para ahli sejarah. Manusia, masyarakat akan mengikuti agama penguasa-penguasa mereka. Nah, ini nanti dikenakan nanti itu. Ya, yang memilih tanggung jawab yaumul qiyamah. Tanggung jawab di hadapan Allah. Mau siapa pun dia. Ya, mau ustaz ke, mau muin ke, mau apa lagi? Kiai, hatta habib lagi. Pelanggaran. Itu. Ini qadarullah, iya. Qadarullah. Allah kasih akal. Qadarullah yang memilih yang muslim, qadarullah
dia memilih takdir baik. Yang memilih pemimpin yang kaum muslim, dia memilih takdir yang buruk. Ya qadarullah wa dua. Tapi ada yang baik, ada yang buruk. Itu kata ahli sejarah hukum. An-nas ala dini mulukihim. Masyarakat mengikuti agama penguasa-penguasa mereka. Jadi kelihatan tuh, itu ada di ayat Allah Ta'ala berfirman, kenapa kau bisa menjual agama, menyampaikan hukum Allah, mencari-cari dalil untuk membenarkan? Alasannya dua, kata Allah. Karena cinta dunia dan mengikuti hawa nafsu. Allah umpamakan apa? Yalhat, seperti anjing. Bukan saya bicara, Allah. Apa anjing? Penjilat. Nauzubillah. Nanti dosanya jariah nanti. Kalau ke depan ini peluang terbuka, satu saat kalau nanti dimurtadkan, bisa jadi. Maka yang ikut andil, mereka sudah mati karena sebab mereka dulu mendukung dari umat Islam, kena dosa mereka dalam tubuh. Ini kalau ke depan masih panjang. Tapi mudah-mudahan lah Allah jaga. Itu kita husnuzon dijaga. Ini terjadi dengan Nabi Allah Ilyas. Ini bukan kebetulan ya, memang kitabnya pas membahas dari Ilyas. Nabi Ilyas, kenapa dakwanya tidak berhasil? Karena rajanya itu justru yang menjadi orang yang mengajak masyarakat untuk menyembah berhala. Dia punya kekuasaan. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Ilyas berdakwah karena melihat Nabi Ilyas selalu mengajak kepada kebaikan, kepada tauhid, kepada ibadah kepada Allah. Mereka merasa terganggu. Akhirnya bersepakat bunuh saja nih Nabi Ilyas. Satu ketika Nabi Ilyas sudah tidak tahan lagi melihat kemungkaran yang jelas di hadapan mata beliau, yang mereka sudah menjadikan berhala simbolik nih, berhala menyembah patung ya. Tapi zaman sekarang ada juga menyembah jabatan, menyembah uang ya, menyembah materi, menyembah aset, rumah, tanah. Itu juga berhala yang sifatnya ma'nani. Itu bisa dibaca di tafsir Kiai Hadi Soledarat ketika menafsirkan suratul Fatiha. Itu. Akhirnya beliau tantang. Karena beliau lihat ini ajak dengan dakwah sudah tidak bisa lagi diterima. Karena pejabatnya juga mendukung masyarakat, bahkan mengajak masyarakat melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala tidak turunkan hujan. Dan itu berlangsung selama 3 tahun. Mereka mengalami masa paceklik, namanya pohpul dalam bahasa. Itu namanya musim kemarau. Beliau berdoa meminta kepada Allah demikian karena untuk menantang masyarakat yang menjadikan berhala sebagai Tuhannya. Bisa tidak kalian minta ke Tuhan kalian untuk menurunkan hujan? Coba ajak raja kalian dan semua masyarakat kalian yang menuhankan berhala tersebut, Pak Ali tadi, minta kepadanya dengan ritual yang kalian lakukan. Silakan, kata Nabi Ilyas. Coba minta turunkan hujan. Gitu. Jadi hujan waktu itu sudah tidak turun-turun, ya, tidak turun-turun hujan. Mereka adakan ritual demi ritual, hujan tidak turun, dan itu berlangsung sampai selama 3 tahun. Hewan-hewan akhirnya menjadi korban, mati kehausan, tanaman-tanaman kekeringan, manusianya hidupnya kesusahan, tidak ada air.
Kemudian Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Allah Ilyas bahwa kamu minta kepada saya agar saya cabut ini azab. Allah yang minta wahyu kepada Nabi Ilyas. Kasihan ada hewan-hewan yang mati, padahal yang melakukan dosa masyarakatnya, manusianya. Tapi karena sebab mereka, semua makhluk kena juga. Karena kalau azab itu diturunkan, di situ tidak dikenal atau tidak mendeteksi, oh yang kena orang jahat saja, tidak. Yang melakukan pelanggaran saja tidak. Siapa yang ada di situ, semuanya kena. Baik yang baik maupun yang tidak baik, yang taat maupun yang maksiat, yang mukmin maupun yang kafir, kena semua. Ini saya bawa versi yang mudah. Di riwayat ini beberapa versi. Ini riwayat saya rangkum biar lebih mudah dipahami. Akhirnya Nabi Ilyas meminta kepada Allah, nanti saya akan berdoa ya Rob agar engkau cabut ini adab. Tapi sebelumnya coba saya mau ajak mereka dulu. Mungkin mereka mau bertobat. Kalau mereka mau bertobat, setelah itu diturunkanlah air hujan itu ya Allah, kata Nabi Ilyas. Nah, ini komunikasi antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka magumi komunikasi dengan Allah, bukan dengan presiden, bukan dengan raja, bukan dengan bupati, bukan dengan gubernur. Komunikasinya langsung dengan Allah. Akhirnya Allah Ta'ala mengiyakan. Ya, silakan kamu ajak mereka. Datangan Nabi Ilyas menghadap masyarakatnya dengan rajanya. Kata Nabi Ilyas, bagaimana kalian sudah minta ini kepada Tuhan kalian, berhala kalian, bisa gak dia turunkan hujan? Mereka sudah adakan berbagai macam ritual, tidak ada hasil, hujan tidak turun. Kata Nabi Ilyas, saya bisa meminta kepada Allah agar Allah turunkan hujan, tapi dengan satu syarat, kalian harus bertobat. Karena sebab ini musim kemarau ini terjadi disebabkan karena dosa-dosa kalian. Jadi syaratnya kalian bertobat. Setelah itu saya berdoa, maka Allah akan turunkan. Maka mereka mengiyakan. Oh, kalau syaratnya hanya itu, kemudian tinggalkan ini menyembah berhala, hancurkan ini patung-patung berhala, dan kembali kepada ajaran para nabi terdahulu dari leluhur-leluhur kalian yang menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Terima tidak syarat ini? Mereka mengatakan kami terima. Baik. Nabi Ilyas kemudian berdoa. Ketika berdoa, hujan turun situ. Dan itu penantian selama 3 tahun. Setelah hujan itu turun, sebagian dari mereka masuk Islam, bertobat. Tapi sebagian lainnya dengan rajanya ini mengatakan ini sihir. Lihat, sihir. Kita harus menangkap Nabi Ilyas, kata mereka, dan kita harus membunuhnya karena dia punya ilmu sihir. Lihat, dan ini terjadi. Para nabi banyak dituduh, mukjizatnya dituduh sihir, padahal yang pintar mereka. Akhirnya Nabi Ilyas dituduh memiliki ilmu sihir dan dianggap berbahaya. Saat itu juga raja perintahkan untuk Nabi Ilyas ditangkap dan dieksekusi mati. Maka Allah perintahkan Nabi Ilyas hijrah. Belum sempat mereka tangkap, Nabi Ilyas hijrah. Hijrahnya tidak tanggung-tanggung tuh. Kalau kita baca kitab sejarah Nabi Ilyas, beliau hijrah sampai ke wilayah Damaskus dari Lebanon, jalan kaki. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk bersembunyi sementara di gunung namanya Jabal Qasyun. Ya, namanya Jabal Qasyun. Ya. Jabal Qasyun ini ada di depan, berhadapan dengan kota
Damaskus, Suriah. Beliau sembunyi di dalam gua tersebut karena jadi buronan, ditangkap kemudian akan dieksekusi mati. Jadi para nabi bukan karena takut lari ya, bukan, tapi Allah yang perintahkan itu. Ini artinya apa? Kita disuruh juga berikhtiar. Kematian itu satu hal yang niscaya. Tapi kalau sudah tahu ada orang mau menyakiti, mau membunuh, ya harus ada ikhtiar menyelamatkan diri. Kalau nekat, bukan sifat mulia, bodoh kami. Sudah tahu mana yang mau bunuh kami dia. Apalagi ini dengan penguasa. Dan juga menyelamatkan ilmu karena satu-satunya yang berdakwah dan mengajak manusia kebaikan kepada kita Nabi Ilyas. Maka beliau sembunyi di dalam gua tersebut, dan itu dinukil oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kurang lebih 40 hari beliau di dalam gua itu, seorang dini bersembunyi sementara, sedangkan pasukan dari raja yang zalim tersebut senantiasa mencari karena menjadi murana. Subhanallah, waktu pagi, waktu sore Allah kirim burung gagak membawa makanan. Jadi beliau dalam gua, waktu pagi burung membawa makanan, ada roti, ada daging di waktu pagi dan sore. Yatihi birizkihi al-girban, gitu ulama sejarah. Burung gagak membawa makanan di waktu pagi dan waktu roti, daging. Nah ini makanan surga, bukan? Tuh bagaimana mungkin burung gagak ngambil makanannya orang dibawa kepada Nabi? Para Nabi makan makanan haram, mungkin. Hasya wa kal. Ini makanan surga. Allah yang setting, Allah yang atur. Jadi beliau selama 40 hari makanan minuman dibawa oleh burung di Jabal Qaisyun. Qaisyun ya, nama burungnya Qaisyun. Ada di wilayah Damaskus, berhadapan ya pokok Damaskus selama 40 hari. Ternyata lama kelamaan setelah 40 hari itu tempat persembunyian beliau telah diketahui. Akhirnya beliau memutuskan untuk keluar dari goa tersebut yang ada di gunung itu. Coba Pak Jamal cari nama gunungnya. Jabal apa? Qaisyun atau apa? Setelah mengetahui tempat persembunyiannya, beliau akhirnya keluar dari goa tersebut dan melarikan diri masuk ke dalam hutan. Sampai akhirnya beliau dapati di dalam hutan itu ada satu rumah. Beliau mendatangi rumah itu. Ternyata ketika beliau minta izin untuk masuk bersembunyi di rumah itu, karena rumah ini dia berada di tempat terpencil yang sulit dijangkau oleh manusia, dan hanya ada satu rumah di tengah hutan. Apa namanya? Qaisyun. Akhirnya minta izin masuk. Ternyata rumah tersebut dihuni oleh seorang wanita tua yang soleha. Wanita tua yang soleha diizinkan masuk untuk sembunyi. Setelah Nabi Ilyas menceritakan apa yang beliau alami, diizinkan untuk bersembunyi. Masuk ke dalam rumah, wanita tua yang soleh ini mengizinkan untuk Nabi Ilyas bersembunyi sementara. Ternyata ada anak laki-laki sedang sakit, anak dari wanita tua tersebut, sakit parah di atas tempat tidur, dan hanya 2 orang itu sudah yang tinggal di rumah itu, ibu dan anak laki-laki. Nabi Ilyas pun merasa iba dan merasa kasihan dengan anak tersebut yang sakit. Kemudian Nabi Ilyas minta izin kepada sang ibu untuk beliau berdoa, meminta kepada Allah agar Allah sembuhkan anak tersebut. Ternyata doanya para nabi kontan zat itu juga. Doa, habis doa sembuh. Akhirnya Nabi Ilyas
tinggal di rumah itu dalam waktu yang cukup lama. Dan anak tersebut akhirnya belajar kepada Nabi Ilyas, menemani Nabi Ilyas, diajarkan ilmu, ya, diajarkan akhlak, diajarkan adab. Kemudian pada akhirnya anak ini diangkat oleh Allah menjadi nabi. Ilyasa namanya. Nabi Ilyasa murid dari Nabi Ilyas, dan tidak ada bunat anak, tidak, mereka punya nasab berbeda. Nah, dari sini bisa kita pahami bahwa seseorang ketika belajar kepada seorang guru dan gurunya ini seorang yang dekat dengan Allah, seorang wali Allah, itu kan banyak tuh murid-murid juga dapat magonnya, asal gurunya betul-betul seorang wali Allah. Doa ya orang masih suka amplop pas kalau ya 400 kuinus. Kalau Allah 1 triliun ke 1 miliar ya 10 miliar, kalau itu salah gak mungkin diambil, itu namanya wajah Allah. Kalau 400 bah nanti haram, nanti naik money yang disokok 100 juta, wah istirahat dulu. Satu halal. Mana wali Allah kayak begitu? Wali Allah itu ya haram, haram selamanya haram. Mau uangnya berapa pun gak bisa dibeli. Itu wali Allah. Wali-wali Allah sana. Akhirnya Nabi Ilyas ini diangkat jadi nabi. Karena apa? Karena belajar kepada Nabi Ilyas. Dan kedua-duanya akhirnya berdakwah kembali ke kampung halamannya. Ternyata ketika Nabi Ilyas melarikan diri dari kejaran-kejaran ini raja yang zalim dengan anak buahnya ini, saat itu Allah pun mengazab juga, mengalami kekeringan. Mereka kembali ke kampung halaman, sudah banyak yang mati. Jadi selama Nabi Ilyas bersembunyi, selama itu pula Allah menurunkan azab, musim kemarau yang panjang kepada mereka. Dan termasuk yang mati rajanya. Kekuatan Allah itu gak bisa begini. Cuma ini jadi bahasa membuka bagi kita. Dalam riwayat Imam Al-Dailami dikatakan, kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana keadaan kalian wahai rakyat, itulah jaminan penguasa kalian. Cemilan semua perlu bahasa. Masjid masih pada kosong, majlis ilmu masih sedikit yang hadir, simbol-simbol agama masih kurang dihormati, sholat 5 waktu masih banyak yang meninggalkan, lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Nah ini hadis riwayat Imam Ad-Dailami, kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana keadaan kalian, maka itulah jaminan pelindung. Akhirnya Nabi Ilyas datang ke kampung halamannya, ya rajanya sudah mati, tokoh-tokoh yang tadinya memusuhi Nabi Ilyas pun sudah mati. Sudah terus berdakwah Nabi Ilyas dengan Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa muridnya Nabi Ilyas. Sampai pada akhirnya beliau terus berdakwah, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tiba ajali, malaikat penjamin nyawa datang mengatakan kepada Nabi Ilyas bahwa saat ini Allah perintahkan saya untuk mencabut nyawa. Luar biasa para nabi mitari itu mau cabut nyawa. Lalu kita itu malaikat jawabki. Apa kata Nabi Ilyas? Nabi Ilyas ketika mendengar bahwa rajanya sudah dekat, beliau sedih. Malaikat menjawab, kenapa benar sedih? Coba lihat ya bagaimana seorang yang dekat dengan Allah, para aulia, para rasul. Dia kata, amalan saya masih sedikit.
Saya malu meninggal beramal sedikit di hadapan Allah. Bisa gak izin kepada Allah, panjangkan umur saya sampai hari kiamat agar saya terus berzikir dan ibadah kepada-Nya. Ketika saya sudah siap dengan amalan yang banyak yang saya lakukan, maka saya baru siap menghadap Allah. Kalau saat ini saya masih mati, saya masih sedikit zikir, masih sedikit ibadah, masih kurang amal, subhanallah, ini seorang Nabi. Kata malaikat mencabut nyawa, kalau begitu saya lapor dulu kepada Allah. Apa kata Allah? Baik, saya akan izinkan umurnya panjang. Makanya sebagian besar para ulama di kalangan para ahli tasawuf meyakini Nabi Ilyas sampai hari ini masih hidup. Ada yang berpendapat sudah meninggal, tapi ada juga yang meyakini masih hidup. Ada silang pendapat. Akhirnya Allah izinkan, dan beliau setiap saat ibadah dan di alam yang khusus walaupun di bumi. Syekh Mahfud At-Tirmidzi dalam kitab beliau berjudul Inayatul Muftaqi bima yaka'allaku bi sayyidina Khidir, membahas tentang Nabi Khidir. Di situ diriwayatkan bahwa arba'atu anbiya ahya, ada 4 orang para nabi yang saat ini mereka masih hidup. Ada ulama yang mengatakan, saya katakan ini masalah silang pendapat ya. Ada yang mengatakan sudah meninggal, tapi kita hormati itulah yang mengatakan masih hidup. Mereka juga punya argumentasi. Itu dikatakan 4 para nabi yang masih hidup. Ifnani fil ard, 2 di bumi. Ilyas wa Khidir. Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Wa fil riwayah zakara Syekh Maimun Zubair, Kiai Haji Maimun Zubair Allah yarham, mengatakan tempat tinggalnya Nabi Khidir fil bahar, di lautan. Wa tempat tinggalnya Nabi Ilyas fil bar, di daratan. Tapi tidak tahu di mana. Wa ithnani fis sama, dan 2 yang masih hidup di langit, yaitu Nabiullah Idris alaihi salam, wa rafa'nahu makanan aliyya, dan Nabi Isa alaihi salam. Itu 2 di langit, 2 di bumi. Ada riwayat ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi dalam kitab beliau Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamil Ghuyub. Juga riwayat ini dinukil oleh Imam Suyuti dalam kitab tafsir beliau Durrul Mansur. Juga riwayat ini dinukil oleh Al-Imam Al-Muqayyid wa Ibnu Asakir menyebutkan bahwa setiap tahun di musim haji Nabi Khidir dan Nabi Ilyas bertemu di Padang Arafah. Dan mereka saling membuat rambut tahallu setiap tahun. Wa fi riwayah di Baitul Maqdis, wa fi riwayah di Arafah melaksanakan ibadah haji. Dan keduanya berpisah. Mereka membaca doa Bismillah masyaallah la yasruful khair illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'mati fa min Allah. Bismillah masyaallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini doa riwayat dari pertemuan Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir wal Imam Suyuti
wal Imam Syekh Muhammad Amin Kurdi Al-Naqsyabandi wal Imam Al-Uqaili disebutkan dalam riwayat mereka itu. Dan ini riwayat dinukil dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada riwayat yang memang bermasalah, bukan dari Nabi tapi mengatasnamakan Nabi. Bahkan riwayat ini dianggap riwayat yang palsu menurut Al-Habis Ibnu Katsir. Haditsun mawdu' wal kadzibul mukhalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalikal mawdu'. Semua riwayat yang diadakan dengan dusta mengatasnamakan Nabi itu adalah hadis palsu. Gak boleh diyakini, gak boleh dipercaya, gak boleh disebarkan. Apa hadis palsu yang berkaitan dengan Nabi Allah Ilyas? Al-Imam Baihaqi mengatakan hadis dhaif, tapi Imam Ibnu Katsir mengatakan hadis palsu. Yaitu riwayat dari Anas bin Malik ketika bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan satu perjalanan, mereka sampai di satu tempat. Di situ Sayyidina Anas mendengar ada orang berdoa, ya Allah jadikanlah saya umat dan Muhammad yang dirahmati, yang diberikan ampunan, yang diberikan pahala yang berlimpah. Anas bin Malik mendengar surat itu. Akhirnya dia menghampiri tempat yang menjadi sumber suara ini. Sampai di tempat tersebut dia dapati ada satu manusia yang tingginya itu kurang lebih 300 ziro. Berapa itu? Kurang lebih 150 meter. Raksasa. Maka Anas bin Malik terkejut. Ini siapa? Ditanya, kamu siapa? Saya khadim Rasulullah. Saya pelayannya Rasulullah SAW. Oh, Rasulnya di mana? Kata orang tersebut. Ada, tidak jauh dari sini. Ditanya, ini siapa? Orang lebih ala sabil hikayat. Kamu siapa? Dia bilang, saya Nabi Allah Ilyas. Kemudian Anas bin Malik menghampiri Nabi Muhammad SAW. Dia mengabarkan bahwa ada raksasa itu sedang doa agar menjadi umat Nabi Muhammad. Mari wahai Rasul, kita ketemu dengan orang itu. Maka Rasulullah ke sana berjauhan dan berpelukan. Riwayat Anabah saling berpelukan. Setelah itu diceritakan